pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Iya, tentunya selalu sehat. Nah, anak-anak, hari ini tak terasa sudah memasuki hari Jumat tanggal 13 bulan 8 2021. Seperti biasa anak-anak, sebelum mata pembelajaran dimulai, anak-anak harus selalu berdoa sebelum dan sesudahnya. Nah, jika sudah dilakukan? Oke. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 1, subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Bu Ida ingin membahas mengenai muatan pembelajaran SBDP. Yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi langkah-langkah mengenai menggambar imajinatif dengan tepat. Kemudian anak-anak pun dapat mewarnai gambar imajinatif dengan alat yang tepat. Nah, menggambar imajinatif apa sih? Menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau berhayal. Ulangi sekali lagi, menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau berhayal. Nah, hal pertama yang dilakukan untuk menggambar imajinatif adalah yang pertama, yaitu mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar dibuat di atas media gambar menggunakan pensil atau alat tulis lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga, media gambar dapat berupa kain, daun, atau pulpen atau papan. Kemudian gambar dapat diberi warna dengan krayon, pensil warna, atau spidol. Nah, tentunya sebelum menggambar kita harus membuat sketsanya. Sketsa adalah rancangan gambar. Sekali lagi, apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Ulangi sekali lagi, sketsa dapat digambarkan dengan menggabungkan berbagai garis. Perhatikan macam-macam garis berikut ini. Nah, ada garis lurus. Nah, macam-macam garis lurus. Nah, kemudian ada juga garis lengkung. Nah, garis lengkung seperti ini, nak. Nah, itu garis lengkung. Kemudian ada juga garis zigzag. Nah, garis zigzag. Nah, seperti ini atau begini. Nah, ini garis zigzag. Kemudian ada juga garis gelombang. Garis gelombang. Nah, ini garis gelombang. Nah, kemudian ada juga garis spiral. Garis spiral. Nah, ini garis spiral. Nah, itu tadi berbagai macam garis. Ulangi sekali lagi, ada garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis gelombang, dan garis spiral. Oke? Nah, perhatikan contoh sketsa bunga berikut ini. Lihat di sini. Nah, ini yang langkah pertama awalnya. Kemudian langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Ini adalah bagaimana contoh membuat sketsa. Bu, kalau membuat sketsa binatang bagaimana? Nah, contoh misalnya Bu Ida buat binatangnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sketsa. Nah, oke. Kelihatan kan? Terlihat? Nah, ini sketsa binatang. Oke. Terlihat kan? Coba ya, Ibu Ida gambar lagi. Oke, nah ini adalah sketsa binatang. Nah,
Terlihat? Ini adalah contoh salah satu sketsa binatang. Kalian ya, sampai begini, sampai di sini. Nah, itu adalah tadi contoh sketsa bunga dan sketsa binatang. Setelah gambar sesuai dibuat, tahap selanjutnya adalah mewarnai gambar tersebut. Setelah sketsanya nih digambar, nah kemudian langkah berikutnya adalah mewarnai gambar tersebut. Mewarnai dapat menggunakan tadi apa? Ya, spidol, pensil warna, krayon. Nah, itu adalah tentang muatan pembelajaran SBDP. Nah, anak-anak tugasnya yaitu baca halaman 100 dan 117. Kemudian anak-anak kerjakan halaman 101, 102, 118, dan 122. Itu dikerjakan di buku gambar. Nah, ulangi sekali lagi, anak-anak kerjakan halaman 101, 102, 118 dan 122 itu dikerjakan di buku gambar. Oke, itu tadi tentang muatan pembelajaran SBDP. Nah, yang kedua Bu Ida akan menggabungkan yaitu tentang muatan pembelajaran PJOK, yaitu kita sudah memasuki tema 1 subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Yang sama sekarang tanggal 13 bulan 8 2021. Wida akan membahas mengenai muatan pembelajaran PJOK yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, riang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Kemudian anak-anak pun dapat mempraktikkannya gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sebelumnya. Nah, kemarin sudah anak-anak melakukan permainan sederhana. Nah, olahraga membuat badan menjadi sehat. Salah satu aktivitas berolahraga adalah lari. Latihan gerak dasar lari dapat dilakukan juga melalui permainan. Contohnya lari zigzag. Nah, lari zigzag yang bagaimana? Ya, nah seperti ini lari zigzag ya. Jadi di tengah-tengahnya seperti kemarin ada sapu atau ada ban bekas. Nah, anak-anak lari di sampingnya. Itu namanya lari zigzag. Kemudian lari zigzag, contoh lari zigzag berguna untuk melatih kelincahan dan keterampilan. Sekali lagi, lari zigzag berguna untuk melatih kelincahan dan keterampilan. Lari di atas garis yang berbentuk misalkan rintangan. Nah, latihan ini berguna untuk melatih kelincahan dan keterampilan serta keseimbangan. Oke, hanya itu aja Bu Ida menerangkan tentang lari. Nah, nanti anak-anak baca halaman 106, 107, 108, dan 124. Kemudian anak-anak kerjakan halaman 125 yang PJOK. Ya, kemudian nanti anak-anak kirim videonya yaitu lari zigzag. Ya, boleh pakai sapu rintangannya, boleh pakai ban bekas. Coba lakukan lari zigzag, kirim videonya ke Bu Ida ya. Paling lambat hari Minggu. Nah, itu anak-anak tadi 2 muatan pembelajaran yaitu SBDP dan PJOK. Oke, sampai ketemu nanti. Tetap jaga kesehatan. Bye.